Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba syuhurina wa dzunuba jami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi syukrina fid dharain amin. Wa syara'itu wujubis salati salasatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Ya. Jadi oleh Imam Abu Suja, penulis buku ini menjelaskan kepada kita bahwa salat itu mempunyai tiga syarat. Mempunyai tiga syarat. Artinya nanti salat itu hukumnya wajib kepada kita apabila tiga syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah al-Islam. Anda adalah orang Islam, Muslim. Ya, orang Muslim. Yang kedua adalah al-bulugh. Orang yang sudah balik. Ya, sudah balik. Adapun orang yang belum balik, nah itu dibedakan menjadi dua. Ada namanya anak kecil sobi, ada namanya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sendiri dari kata mayyaza yumayyizu, yang artinya membedakan. Dia sudah mampu membedakan. Seperti kalau sekarang ini sudah masuk kelas 5 atau kelas 4 SD. Nah, ini sudah masuk kategori mumayyiz. Nah, yang begini harus sudah diperintahkan untuk sholat. Seperti kata Nabi, muru auladakum bis salati. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Ya, wadribuhum wa hum asyra sinin bima ma'nahu. Jadi kata Rasulullah, dan kalau sudah menginjak umur 10 tahun, tetapi tidak mau sholat, kata Nabi, pukul. Tetapi pukulannya mendidik. Paham ya? Nah ini. Ya. Jadi al-bulugh, orang sudah balik. Kalau ia belum balik dan sudah mumayyiz umur kelas 5 SD, maka tetap diperintahkan salat. Nah, di sini kan sudah punya adik di rumah kan? Rata-rata punya adik. Disuruh salat oleh orang tuanya atau tidak? Suruh, perintahkan orang tuanya, sampaikan ke orang tuanya. Ya, apalagi adiknya sudah kelas 5 SD, apalagi kelas 6 SD, suruh salat. Ya, karena ada juga orang tua justru dia perhatikan anaknya itu bahasa Inggrisnya, les bahasa Inggris, les apalagi musik, matematika, tetapi tidak pernah khawatir anaknya tidak sholat. Astagfirullahaladzim. Betul. Jadi dia justru khawatir kalau anaknya tidak mampu bahasa Inggris, tidak mengetahui skill-skill yang lain. Ya, itu yang dikhawatirkan. Tapi tidak khawatir anaknya kalau tidak sholat. Padahal yang menarik hati kita, lisan kita untuk mengucapkan Rabbi ghafirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dipelajari di bahasa Inggris atau di musik atau tidak? Tidak, didapatkannya dari salat. Paham? Paham ya? Nah, ini keliru, kebanyakan orang keliru. Maka jangan heran ketika kita tidak mendidik anak-anak kita untuk sholat dengan baik, ketika kita nanti sudah menginjak umur lansia, anak kita untung kalau dia perintahkan orang untuk mengurus kita, kalau dia punya uang, bisa saja dia campakkan kita. Apalagi yang namanya mendoakan kita, jangan pernah mengharap. Paham? Kenapa? Karena anak tidak dididik sesuai didikan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur SD anak sudah harus, ya, kelas 5 SD, kelas 6 SD, anak sudah harus dipaksa untuk melaksanakan salat. Jadi itulah tadi salah satu asya, 3 syarat salat hukumnya wajib bagi kita. Al-Islamu, orang muslim, wal bulugh wal aqlu. Al-aqlu artinya sehat, berakal. Bukan orang tidak sehat. Ya. Wa huwa haddut taklifi. Haddut taklifi artinya, dan 3 inilah menjadi syarat orang dikatakan mukallaf. Ya. Semua anjuran nanti di dalam agama itu syaratnya 3. Muslim, balik dan berakal. Nah. Kemudian penulis mengatakan, Al-Imam Abu Suja rahimahullahu rahmatan wasi'ah, was-shalawatul masnunatu khamsun. Jadi setelah beliau menjelaskan 5 salat wajib, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Selanjutnya beliau masuk kepada salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Nah, salat-salat sunnah memang hukumnya tidak wajib, tetapi sangat mempunyai peran penting dalam ibadah kita. Ya, sebagaimana Nabi menjelaskan bahwa nanti katanya di hari kiamat, amal ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah salat. Kalau salat bagus, aman seluruh ibadah. Tetapi kalau salat wajib bermasalah, maka kata hadis itu, lihat periksa salat sunnahnya. Periksa salat sunnahnya. Kenapa? Karena salat sunnah nanti akan melengkapi kekurangan-kekurangan dari salat wajib. Paham? Nah, kalau salat wajibnya bermasalah, salat sunnahnya juga tidak ada, apa yang mau dijadi pelengkap atau penutup? Paham? Nah, itu. Nah. Lanjut, wassalawatul masnunatu khamsun. Jadi kata penulis, salat sunnah itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada juga salat sunnah dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, salat sunnah mana saja yang dikerjakan secara berjamaah? Kata beliau khamsun. Apa artinya khamsun? 5. Yang pertama dan kedua al-Idani. Salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 2 salat sunnah. Ini dikerjakan secara
berjamaah. Paham? Yang ketiga dan keempat, al-kusufani, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, ada namanya salat sunnah, gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sering, ya, biasa kalau kita buka medsos ada pemberitahuan bahwa tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari. Ya, semuanya dihimbau untuk ikut melaksanakan solat gerhana matahari. Nah, sunnahnya bagi kita umat Islam ikut melaksanakannya. Ini dikerjakan secara berjamaah. Nah, al-kusufani. Yang kelima adalah wal istisqa. Al-istisqa artinya solat minta hujan. Solat minta hujan di musim kemarau. Di musim kemarau, di puncak musim kemarau, kita umat Islam kalau menghadapi musim kemarau, boleh seorang imam mengumpulkan satu warganya untuk salat dan bermunajat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini namanya dalam fikih salatul istisqai, salat minta hujan. Ya, inilah salat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Paham? Pertanyaannya, apakah boleh dikerjakan sendiri-sendiri? Apakah sah kalau dikerjakan sendiri? Jawabannya, sunnahnya dikerjakan berjamaah. Sunnahnya dikerjakan berjamaah. Tapi kalau ada halangan, maka sah dikerjakan sendiri. Contoh, kebetulan dia begadang takbiran di malam Idul Adha, Idul Fitri. Ya, takbir Allahu Akbar sampai jam 2 malam. Setelah itu ketiduran. Bangun jam 9 pagi. Misalnya, ya, atau jam 8 pagi. Misalnya ada orang ketiduran. Baru mau ke masjid, orang sudah pulang lebaran. Ya, apa yang dia kerjakan? Bolehkah ia melaksanakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha sendiri? Jawabannya boleh, sah salatnya. Paham? Begitupun salat gerhana matahari, dia kerjakan sendiri. Begitupun salat minta hujan. Misalnya di kampung itu tidak ada orang yang melaksanakan salat istisqa. Kenapa? Tidak ada yang tahu hukumnya dan tidak ada yang tahu tata cara pelaksanaannya. Kebetulan cuma dia yang tahu. Bolehkah dia berdiri salat sendiri? Boleh, hukumnya dan sah. Paham? Oke. Was-sunanut tabi'atu lil faraidi 17 rak'atan. Nah, setelah beliau Al-Imam Abu Syuja' ini orang hebat. Berapa umurnya Abu Syuja'? 120 tahun. 120 tahun. Ya. Ulama besar. Banyak uangnya. Gajinya tinggi dulu. Ya. Di akhir hidupnya beda sekali dengan kita. Di puncak hartanya yang banyak, uangnya itu dibagi-bagikan semua untuk kebutuhan orang Islam, orang fakir, orang menuntut ilmu dan sebagainya. Lalu dia pilih hidupnya untuk apa? Mengabdikan dirinya di Masjid Nabi SAW. Ya, jadi apa yang dia kerjakan di Masjid Nabi? Dia menyalakan lampu dulu, bukan lampu begini, lampu listrik. Ya, dia menyapu masjidnya Nabi, membersihkan tempat solat sampai dia mati. Itu Imam Abu
cicak. Antum? Nah itu. Kalau orang sekarang kan tidak. Justru setelah banyak uangnya di umur tua, barulah dia ke Eropa, ke Amerika, ya, kemana lagi? Ke Singapura. Pas mau naik pesawat, stroke, mati di jalan, mati di pintu pesawat. Antum? Nah, itu sekarang, ya. Atau baru mau makan sandwich, kenapa tiba-tiba kaku, stroke, mati. Allahu Akbar. Ya, ulama dulu tidak. Dia bagi-bagi uangnya, dia tetap bagi kepada keluarga-keluarganya. Setelah itu dia abdikan dirinya untuk beribadah sampai mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang dilakukan oleh penulis buku ini. Itu kitab Fathul Qarib. Paham? Makanya bukunya sangat berkah. Nah, beliau mengatakan was-sunanut tabi'atu lil fara'idi 17 rakaat. Ada salat sunnah itu dikerjakan secara sendiri. Jumlahnya 17. Jumlahnya berapa? 17. Ya. Ini salat sunnah kadang dikatakan juga sunan rawatib. Salat sunnah rawatib. Rawatib itu dari kata ratib yang maknanya mengikuti. Kenapa dikatakan sunnah rawatib? Karena dia mengikuti sholat wajib. Dia mengikuti sholat wajib. Dia selalu nebeng di sholat wajib. Seperti 2 rakaat sebelum subuh dikatakan sunnah rawatib karena dia mengikuti sholat subuh. Sholat sunnah sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur dikatakan sunnah rawatib karena dia mengikuti zuhur. Nah, ini jumlahnya 17. Nah, kemudian beliau perincikan yang mana saja. Kata beliau rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Oleh sebab itu, ananda ketika datang di masjid belum qomat, jangan langsung duduk, langsung berdiri, langsung salat sunnah 2 rakaat. Antum? Ya, jadi sementara misalnya Ustaz Amru atau pengikut setianya beliau, ya, 5 daqa'iq sanuqimus shalah, ya. Ba'da 5 daqa'iq minal an sanuqimus shalah. Jangan langsung duduk, tetapi 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari isinya dunia dan seisinya. Coba itu. Di Monconloy saja 1 meter tanah itu 200.000. 1 meter 200.000. Berarti 2 meter 400.000. Satu sadak Monconloy itu mungkin triliun atau miliaran. Itu baru Monconloy. Bagaimana seisi dunia dan seisinya? Paham? Nah, itu raqatal fajri. Itulah kenapa ulama kita banyak menyarankan supaya rezeki kita bagus, jaga 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya pembuka rezeki. Raqata al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Usahakan jangan ditinggalkan. Nah, misalnya ada orang dia terbiasa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terbiasa tiap hari dia selalu jaga 2 rakaat sebelum subuh. Suatu ketika dia lupa atau lalai atau terlambat
karena ada hal-hal darurat, dia tidak lagi mendapatkan waktu untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaannya, bolehkah salat sunnah diqodok? Bolehkah salat sunnah diqodok? Apa artinya diqodok? Diganti. Setelah bubar semua santri, Ustaz, bolehkah saya berdiri 2 rakaat mengganti salat sunnah saya yang selama ini saya kerjakan? Atau pas selesai orang salat subuh, assalamualaikum, bolehkah saya ke belakang melaksanakan 2 rakaat mengganti 2 rakaat yang selama ini saya kerjakan? Jawabannya adalah bukan lagi boleh, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena agama itu menyukai seseorang apabila ia melakukan sesuatu, dia konsisten dengan sesuatu itu. Antum? Begitu. Dia bertarung sampai terakhir. Itu yang disuka. Antum? Jadi raka'ata al-fajri. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un qabla zuhri. Selanjutnya salat sunnah rawatib yang lain adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Dengarkan. Umumnya yang dilaksanakan orang itu 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Pak Intum. Nah, Nabi mengatakan, siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan kulitnya dari jilatan api neraka. Ya. Jadi siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan kulitnya disentuh oleh api neraka. Jelas ya? Nah, ini hadis. Ada juga hadis yang mengatakan bisa ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. 4 rakaat. Boleh. Mungkin Ananda bertanya, memang ada orang begitu, Ustaz? Kita saja 2 rakaat kewalahan. Ini 4. Jawabannya banyak. Ya. Orang-orang yang sudah menginjau umur 60 tahun, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang mempersiapkan dirinya mati dalam keadaan baik-baik, biasanya dia sudah rindu. Bahkan bukan mungkin 4 rakaat, biar 6 rakaat juga dia senang. Antum? Nah, seperti saya punya teman mengajar di luar, dia selalu jaga sholat sunnahnya sebelum zuhur dan setelah sholat zuhur. Dia mungkin kadang ambil 4 rakaat. Jadi sambil menunggu dosen-dosen yang lain berwudu, dia sholat sunnah terus. Paham? Nah itu. Jadi wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian beliau mengatakan wa arba'un qabla al-asri. Nah, adapun salat asar, salat sunnahnya terletak sebelum salat asar. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Boleh 2 rakaat. Jadi salat sunnah 2 rakaat sebelum salat asar. Afdolnya 4 rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat.
Nah, di sini 4 rakaat, jangan dikira 4 rakaat ini sekali salam. Tetap 2 kali salam. Salat sunnah itu tetap formasi 2 rakaat salam. Ya, jadi jangan sampai Allahu Akbar rakaat kedua, Allahu Akbar rakaat ketiga, Allahu Akbar rakaat keempat, baru Assalamualaikum. Tidak, tetap 2 rakaat. Nah, jadi boleh sholat sunnah sebelum asar itu 2 rakaat. Afdolnya 4 rakaat. Ini yang lebih afdol. Ada keutamaannya, ada disebutkan di dalam kitab ini. Ya, sedikit saya baca. Disebutkan dalam sholat ini, ini keutamaan orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an, yang artinya apabila ada di antara kita sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Allah sangat mencintai dan menyayangi orang ini. Antum, Allah merahmati orang ini. Ya, jadi kalau banyak masalah, usahakan jaga 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati. Antum, wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum salat asar. Selanjutnya beliau mengatakan wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini malah sekali kadang sudah dibilangi salat sunnah, tidak ada yang mau salat sunnah, atau sengaja berdiri baru langsung duduk kembali. Astagfirullahaladzim. Jadi rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Pertanyaannya, adakah sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Adakah sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena waktu sholat maghrib itu sangat singkat dan pendek, sangat singkat. Maka sunnahnya sebenarnya versi pendapat ini setelah azan la ilaha illallah langsung berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watut tammah wassalatul qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'as maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Langsung Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah hayyalas shalah hayyal falah qad qamatis sholatu. Bilang qad qamatis sholatu. Sering ada santri bilang qad qamatis sholati. Salah itu. As-sholatu di sini fa'il. Qad qamatis sholatu. Qad qamati ti sholatu. Jangan salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi menurut pendapat pertama, langsung setelah azan, 2 azan langsung qomat. Tidak ada sholat sunnah. Kenapa? Karena waktu maghrib sangat singkat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Waktu maghrib waktunya lumayan, karena dia membentang sampai masuk sholat isya. Oleh karenanya, kalau dia setelah azan dia berikan jeda waktu luang, kemudian ada orang sholat sunnah, boleh menurut pendapat ini, boleh. Jadi tidak bisa disalahkan. Antum, pendapat pertama itu diamalkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Pendapat kedua diamalkan oleh Muhammadiyah. Antum, semuanya boleh. Kalau imamnya bersatu dalam akidah,
toleransi dalam ruqyah. Artinya kalau mau sholat sunnah boleh, tidak mau sholat sunnah karena mengikuti mazhab Syafi'i boleh. Yang salah kalau kamu tidak sholat maghrib, itu salah itu dihantam itu. Nah, itu kalau imim. Jadi bersatu dalam akidah, toleransi dalam perbedaan, ya, di mana perbedaan itu masih statusnya guru, itu boleh. Wa rak'atani ba'dal maghribi wa salasun ba'dal isya, salasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Nah, kata Imam Abu Syuja', adapun setelah sholat isya ada 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? 2 rakaat sholat sunnah setelah isya, 2 rakaat. 1 rakaat itu adalah witir. 1 rakaat itu adalah witir. Ya. Jadi sebenarnya begini Ananda, sholat malam itu sangat-sangat sederhana, tidak seperti kadang yang dipahami oleh orang pada umumnya. Sholat malam itu bisa dengan 1 rakaat, yaitu sholat witir. Yutiru biwahidatin minhunna. Jadi misalnya saya mau aplikasikan apa yang dikatakan oleh Abu Syuja'. Setelah sholat isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdoa. Ilahi Rabbana anta maulana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana sampai terakhir. Amin, al-Fatihah. Setelah itu apa? Berdiri 2 rakaat, salat sunnah, Allahu akbar, rakaat, Allahu akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya belum. Ini namanya salat sunnah 2 rakaat setelah isya. Setelah itu berdirilah 1 rakaat. Salat apa ini 1 rakaat? Namanya salat witir. Salat witir. Ya. Berdiri salat rakaat. Allahu akbar. 1 rakaat saja, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salat witir. Antum? Saya alhamdulillah saya amalkan ini ya. Alhamdulillah. Jadi 3 rakaat aman. Jadi di waktu yang sama sebenarnya kamu sudah salat malam. Ya. Nah, witir itu minimal witir 1 rakaat. Minimal witir 1 rakaat. Setelah itu 3 rakaat. Ya, 3 rakaat maksimal. Ya, 1 rakaat minimal, 3 rakaat maksimal. Nah, kalau kita sudah salat witir setelah isya, maka misalnya tengah malam kalian bangun kembali mau salat malam, maka cukup salat malam. Jangan lagi salat witir. Karena itu salat witir tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. La witrani fi lailatin, kata Nabi. Tidak ada ceritanya 2 kali orang salat witir. Salat witir itu cuma sekali saja. Baik yang dilaksanakan setelah isya, berarti malam harinya Anda tidak lagi salat witir. Antum kalau salat witir setelah tidak salat witir setelah isya, berarti nanti malam ketika salat tahajud baru laksanakan salat witir. Ya, saya kira cukup pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.